Ya, kita mulaikan hari ini. Halo, Ibu Ernita sudah bergabung, Ibu Ernita. Monggo, moderator. Baik, kita mulai sekarang ya. Bapak Ibu, selamat datang di webinar Sosialisasi EJIS 2026. Ini adalah acara kita bersama Bapak Ibu, acara MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Kita segera mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, sekaligus narasumber pada hari ini, Bapak Ibu peserta sosialisasi EJIS 2026 yang berbahagia, hadirin semuanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam webinar sosialisasi dalam rangka mendukung kesiapan menghadapi East Java Innovative Education Summit EJIS 2026. Bapak Ibu, eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang sangat penting ini. Adapun susunan kita pada hari ini adalah pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber dan sesi tanya jawab serta penutup. Untuk itu, marilah segera saja sebelum acara inti kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Alhamdulillahirrahmanirrahim. amin ya Robbal Alamin. Semoga jadi acara kita diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Hanya tiba kita pada nanti yaitu sosialisasi EJIS 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa EJIS 2026 adalah ajang bergengsi di Jawa Timur yang membutuhkan kesiapan yang matang, baik dalam teknis maupun mental. Oleh karena itu, kita perlu mendapatkan informasi lebih awal dan strategi yang tepat. Dan pada kesempatan ini, MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi ini dan pemaparan nanti akan disampaikan oleh Ibu Iva Titin Sofia, SPD MPD. Beliau adalah Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur yang sekaligus akan menjadi narasumber. Dan tentu saja eh, ini adalah sangat awal sebelum provinsi sendiri mengadakan kegiatan MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur ini menjemput lebih awal, memberikan informasi ini dari sumber eh, yang sangat benar ya gitu. Baiklah, tanpa panjang dan lebar, marilah kita ikuti bersama-sama uh, arahan atau pemateri kita, narasumber kita hari ini, Ibu Iva Titin Sofia. Waktu dan layar kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih, Bu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris SMA se-Jawa Timur, bahwasanya pagi ini kita bisa bertemu lagi Bapak MG. Alhamdulillah, bersyukurlah sekarang bulan puasa, tapi ternyata masih bersemangat untuk kita bertemu di dunia maya. Betapa menyenangkan kalau ternyata nantinya kita bisa bertemu di dunia yang realita gitu ya. Menyambung dari Kak Ros, saya sebenarnya di sini tidak melakukan sosialisasi tapi menjemput nih. Kita nanti akan membicarakan mengenai EJIS ini tidak pada sosialisasi seperti yang diberikan di meet-meet yang ada, misalnya Madura juga mengadakan pertemuan Pak Wakil ya, ada meeting mengenai pembekalan EJIS, kita tidak seperti itu. Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris yang saya hormati semuanya,
Memang beberapa tahun terakhir ini kita sebagai guru selalu disibukkan setiap tahun kemudian award, dan mulai tahun kemarin adanya EJIS itu. Dan seringkali dan setiap kali selalu seperti itu ketika ada lomba, cabang dinas akan meminta kita wajib untuk mengikuti. Akibatnya lomba itu terasa seperti sebuah kewajiban administratif yang harus kita lakukan. Dan kemudian akhirnya kita melakukan segala cara, kucing-kucing hobi, yang penting tercatat sekolahnya, kirim yang paling banyak, dan akhirnya lomba itu terkesan sebagai sebuah lomba yang dikejar kuantitas, bukan kualitas lagi. Kita sendiri harusnya bertanya dalam hati, apakah guru-guru ini berkenan mengikuti? Karena ternyata ketika kita diminta untuk mengikuti hanya sekedar membuat naskah yang tidak berarti, yang ya tadi itu kembali ke kucing-kucing itu ya. Bapak Ibu guru mungkin merasa belum siap untuk mengikuti lomba inovasi. Mungkin hanya sekedar ya menyelipkan nama agar terlihat mengikuti. Tapi sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan ke diri kita sendiri, Bapak Ibu. Apakah kita sendiri tidak pernah melakukan inovasi sehingga terkesan hanya memberikan data seperti itu saja? Rasanya tidak. Karena tiap hari itu Bapak Ibu guru ini melakukan inovasi di kelas. Saya yakin semuanya melakukan, karena kita di kelas itu setiap hari ada tantangan yang harus kita penuhi. Ada yang harus kita jalani tentang siswa-siswa yang setiap hari itu berbeda perlakuan juga. Dan kita ketika di kelas otomatis berpikir mengenai banyak hal. Dan kita sebagai guru juga punya pedoman guru gak kentean lakon itu kan ya. Nah, kita setiap hari melakukan inovasi, tapi mungkin inovasi kita itu tidak kita namai, tidak kita dokumentasikan, karena ada ya Bapak Ibu guru di kelas tidak pengen ada kamera yang mengikuti. Itu ada sebagian guru seperti itu, mengajar yang ngajar saja, tapi di sisi lain juga ada kok guru yang pengen semua kegiatan di kelasnya didokumentasikan, tapi bukan untuk mengikuti lomba inovasi. Dan apalagi kalau ternyata belakangan ini inovasi selalu dikaitkan dengan digitalisasi. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu guru yang sudah usianya 50 ke atas mulai malas gitu ya. Karena nggak semua guru cuma dengan teknologi, buru-buru disuruh lomba. Kadang mengikuti Meet saja susahnya bukan main. Dan itu sangat manusiawi jika mereka sambat ketika ada EJIS atau Gempita disuruh langsung ikut, itu sambat sekali. Nah, pembekalan ini saya maksudkan bukan untuk memaksa Bapak Ibu guru bahasa Inggris semuanya di Jawa Timur ini untuk berinovasi kemudian mengikuti lomba boten. Bukan untuk menambah beban juga, bukan untuk mengejar target kuota dari kabupatennya masing-masing. Pembekalan itu mengajak kita untuk melihat ulang. Kalau memang praktik baik itu ada, Bapak Ibu guru sudah melakukan inovasi, sudah kreatif, kenapa tidak kita bagikan dengan sesama teman kita guru bahasa Inggris di SMA ini? Karena sebenarnya esensi inovasi yang kita lakukan itu bukanlah lomba, bukan Gempita, bukan EJIS, bukan GTK Award. Esensinya adalah berbagi dampak mengenai inovasi itu sendiri kepada teman-teman kita atau di sekitar kita. Ketika salah satu dari kita menemukan sebuah cara yang berhasil, menemukan sebuah metode yang bisa membuat kita berhasil di kelas, kenapa guru lain tidak bisa melakukan juga? Sehingga guru lain juga tidak memulai dari nol ketika melakukan usaha tersebut, gitu kan ya. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan di antara Bapak Ibu guru semuanya ini dari 46 orang ini juga sudah pernah ada yang menang malahan ini ya. Dan itu nanti bolehlah Bapak Ibu guru berbagi cerita tips-tipsnya bagaimana bisa menang. Karena di sini berbagi pengalaman nyata itu lebih berharga daripada sekedar teori. Nah, Bapak Ibu guru hanya menyemangati Bapak Ibu guru semuanya, bahwa menyemangati bahwa inovasi itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri. Jadi tugas kita hanya satu, berbagi. Kita harus menerjemahkan dengan lebih rapi dan membagikan pada khalayak yang lebih luas mengenai apa yang sudah kita lakukan di kelas. Urusan kalah dan menang untuk ikut lomba itu belakangan saja. Yang utama adalah kita memantapkan diri bahwa praktik baik kita akan memberikan manfaat yang lebih besar pada teman sesama kita.
Jadi kalau sudah berinovasi, kenapa kita tidak berbagi? Karena berbagi itu indah, katanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, sudah saya katakan di depan bahwa saya tidak akan memberikan petunjuk mengenai EJIS secara garis besar, karena memang di juknis EJIS-nya sendiri sudah ada. Izin share screen Bapak Ibu ya. Tidak bisa share screen ya Pak Wahid? Bisa, Bu. Halo Pak Wahid, Bisa, bisa, nggak bisa. bisa ya? Loh, iya Oh dah. bisa sudah. Tadi nggak bisa. Sebentar. Oke sudah. Oke, lanjut. Oke thank you. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, bagus. Ini ya. Kita mulai dengan strategi inovasi guru bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Kita hanya pembekalan menuju proposal yang berdampak dan berkelanjutan. Jadi bukan mengenai inti EJIS yang ada di juknis EJIS yang akan saya sampaikan, tapi kita di sini adalah berbagi bagaimana cara nanti kita bersama-sama melakukan inovasi dan menerjemahkan inovasi itu sebagai sesuatu yang pantas kita bagikan pada teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan EJIS. Padahal sebenarnya sudah tahun kemarin nih ya. EJIS itu bukan sekedar lomba, tadi sudah dikatakan oleh Bu Ros bahwa EJIS adalah sebuah panggung inovasi pendidikan di Jawa Timur. EJIS adalah East Java Innovative Education Summit, adalah ajang apresiasi inovasi pendidikan di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Jawa Pos dan Institut Teknologi 10 November. Nah, ini mulai tahun kemarin kita sudah berlomba-lomba untuk mengikuti EJIS dan ada 50 besar. Katanya sih hadiahnya besar sekali saat itu Bapak Ibu. Dan tentunya memang ya persaingannya sangat tinggi juga. Kita sebagai seorang guru kalau setiap tahun disuruh lomba juga kadang-kadang bosan ya, lombanya hanya inovasi-inovasi saja. Kalau kayak Gembita mungkin kita lebih bisa mengeksplor, lombanya kan macam-macam kalau Gembita. Nah, ternyata di EJIS itu ada 3 hal penting, yaitu dampak, kemudian nyata, dan berkelanjutan. 3 hal ini yang sebenarnya melandasi EJIS. Nah, mengapa EJIS diselenggarakan? EJIS diselenggarakan untuk mendorong inovasi sistem pendidikan. Taktik terbaik yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru, membangun ekosistem adaptif dan kolaboratif dan menyebarluaskan inovasi untuk diaplikasikan. Jadi EJIS sendiri bukan sekedar kompetisi, ini adalah platform sebuah perubahan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Nah, kita sebagai guru bahasa Inggris pun harus mendukung hal ini Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengikuti? Tentunya semua Bapak Ibu guru di SMA seluruh Jawa Timur. Karena EJIS membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh ekosistem pendidikan di Jawa Timur. Baik Anda yang berinovasi secara mandiri maupun dari tim sekolah itu boleh. Nah, dari negeri, swasta, bahkan SLB pun boleh. Tim inovasi sekolah sebagai kelompok boleh, unit kerja dan cabang dinas juga boleh. Ini kok jadi agak hancur gini Pak Wahid ya, PPT-nya. Aneh ya. Nah, EJIS bukan sekedar lomba media pembelajaran. Jadi EJIS itu menantang Anda, Bapak Ibu Guru, untuk melangkah ke level berikutnya. Kita nggak cukup dengan berbekal PowerPoint yang menarik atau modul digital, tapi yang kita butuhkan adalah solusi atas masalah yang nyata terjadi kita hadapi di kelas dan implementasi. Nah, ini, kita garis bawahi di sini, implementasi yang sudah berjalan, yang sudah kita lakukan, dan kemudian ada dampak yang terukur dan berkelanjutan. Seperti yang ada di halaman 1 tadi ya, ada dampak berkelanjutan, itu yang kita butuhkan untuk sebuah proposal kita yang dimasukkan dalam EJIS. Jadi kalau kita hanya membuat media, kita selesai di ruang kelas saja, tidak melangkah lebih jauh lagi. Tapi kalau kita menciptakan sebuah inovasi yang sudah kita jalani, ada dampaknya bagi sekolah kita, maka itulah yang akan kita bawa untuk sebuah kontribusi di Jawa Timur. Nah, sekarang kita bedah proposal EJIS, bagian yang paling menentukan kelolosan. Jadi di sini adalah
panduan strategi bagi peserta secara umum, dan kita lihat apa sebenarnya yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, jika kita membaca juknisnya Aegis, maka akan seperti ini. Ada angka-angka seperti ini yang akan muncul. Jadi penilaian kita yang akan diambil, maaf, yang akan diambil oleh juri adalah kreativitas dan originalitas itu 30%. Jadi gagasan kita yang masih segar, masih berbeda, dan belum pernah ada sebelumnya di konteks kelas bahasa Inggris. Ini secara khusus Bapak Ibu. Karena kita juga harus bersaing dengan semua mata pelajaran. Maaf agak batuk. Kemudian di keberlanjutan ada 20% yang mampu bertahan satu semester atau 1 tahun. Jadi sudah berjalan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di halaman sebelumnya. Kemudian dampak atau manfaat sama dengan kreativitas nilainya 30%. Jadi ini adalah inovasi kita itu ada perubahan yang terukur dan dirasakan langsung oleh siswa atau guru atau komunitas belajar yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk presentasi dan dokumentasi 20%, bagaimana kita menjelaskan inovasi kita, kerangka dokumen, dan nantinya mungkin jika ada wawancara juga akan dinilai seperti itu. Jadi bukan hanya siapa yang paling kreatif, tapi inovasi siapa yang paling berdampak dan berkelanjutan. Dua hal tersebut, kreativitas dan dampak, memiliki nilai yang lebih besar daripada keberlanjutan dan presentasi. Keduanya ini harus hadir seimbang dan satu proposal yang utuh, Bapak Ibu. Kemudian, kenapa banyak proposal yang gugur? Jadi ketika diambil 50 besar, sebenarnya ada banyak sekali proposal yang gugur. Yang pertama, satu yang utamanya sering terjadi adalah sekedar kirim. Tentu saja itu langsung gugur. Karena sekedar kirim, sekedar memenuhi kewajiban ake-akean dari cabang dinas. Biasanya kayak gitu. Jadi asal, ya sudahlah pokoknya namanya nyentel kayak gitu, Pak Ibu Guru ya. Tapi ada mungkin orang-orang yang memiliki ide dan bisa melaksanakan idenya berdampak di kelas, itu yang nanti akan diambil. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal lagi yang membuat proposal itu gugur. Yang pertama, inovasinya bagus, tapi tidak berdampak. Itu gugur, otomatis. Kemudian berdampak, tapi tidak berkelanjutan. Jadi hanya sekali saja berdampak, tapi kemudian setelahnya tidak ada lagi, tidak ada praktik pembelajaran lagi yang berhubungan dengan itu juga gugur. Nah, ini. Yang ketiga juga keren, tapi dokumentasinya tidak jelas. Nah, dokumentasinya mungkin abal-abal, seperti itu. Meskipun hanya 20% dari penilaian, ternyata ketika proposal kita tidak rapi, tidak sistematis, datanya juga tidak ada fotonya, hanya sekedar rencana, maka dianggap gugur. Karena mungkin hanya sekedar mengambil dari AI misalnya, minta dibuatkan AI, itu juga gugur karena tidak dilaksanakan dan otomatis tidak berdampak. Jadi sekali lagi Aegis adalah kompetisi strategi, bukan sekedar kreativitas. Proposal yang baik adalah yang mampu mencakup 3 hal sekaligus. Data, narasi, dan bukti implementasinya itu. Jadi kalau sekarang kita masih belum memulai, sebenarnya ya terlambat sih Bapak Ibu. Cuma nanti kita cobalah membuat inovasi, mendokumentasikan, dan mungkin tahun depan juga ada Aegis. Atau nanti di akhir-akhir tahun, biasanya Gembita juga ada lomba seperti ini bisa kita gunakan. Nah, ini struktur proposal yang berpotensi lolos untuk Aegis. Proposalnya bukan yang paling tebal, tapi yang paling runtut dan menjawab semua pertanyaan juri sebelum sempat ditanyakan. Jadi ketika mereka melihat proposal kita awal terus sudah seperti ini, maka kemungkinan tidak bisa digugurkan karena kita memiliki fondasi struktur yang sudah kuat. Jadi pertama yang kita berikan adalah masalah nyata yang terjadi di sekitar kita. Masalah apa yang kita hadapi sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian kita berikan data pendukung mengenai masalah tersebut. Kemudian kita berikan solusinya dan implementasi nyata. Nah, ini Bapak Ibu Guru. 4 hal ini yang menjadi dasar bagaimana sebuah proposal kita akan berpotensi lolos. Kalau kemudian masalahnya nyata tapi tidak ada data yang mendukung, juga sepertinya itu sebuah hal yang mustahil. Jadi dianggap abal-abal saja. Oh, nggak ada data pendukungnya, kok punya masalah nggak ada data pendukungnya, mungkin masalahnya sekedar dicari-cari saja. Masalahnya nggak esensial gitu. Nah, masalah dimulai dari proposal hebat dimulai dari masalah nyata.
Jadi ini contoh-contoh masalah yang kita hadapi di dunia nyata Bapak Ibu. Misalnya 60% siswa pasif dalam speaking. Ini ceritanya mungkin hampir dimiliki oleh seluruh sekolah. Nah, sepertinya saya sendiri juga merasakan seperti ini. Kemudian adanya rendahnya kepercayaan diri untuk presentasi. Nah, ini adalah data-datanya. Nilai writing yang stagnan juga merupakan masalah. Rendahnya partisipasi proyek juga sebuah masalah yang kita hadapi di kelas. Adanya anak yang hanya diam, tidak ikut belajar, kemudian mungkin masalah yang lebih nyata yang kita hadapi sehari-hari adalah anak yang selalu menggunakan AI dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau belajarnya itu menggunakan AI. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI itu sekarang kita hadapi secara nyata Bapak Ibu guru. Apalagi kalau kita dalam menerjemahkan atau membuat writing itu. Mereka pasti akan bergantung pada AI dan itu mungkin sebuah masalah yang kita hadapi semuanya para guru. Nah, untuk kaitannya dengan proposal, tanpa masalah nyata, inovasi tidak punya urgensi. Jadi, kalau nggak ada masalah, ya seorang guru tidak akan terpikir untuk membuat sebuah inovasi baru. Dan masalah yang sama, mungkin juga apa ya, tidak bisa menjadi sesuatu yang diinovasikan, karena sama semuanya. Tapi ketika inovasi itu beda, mungkin ya, beda dilakukan gitu, sesuatu yang membuat proyek yang berbeda dengan teman-teman lain yang hanya menyerah dengan udahlah masalahnya di mana-mana juga seperti itu. Terus diapakan lagi karena memang dunia sudah digitalisasi. Anak-anak sudah pantas menggunakan AI. Nah, sama saja dengan kita menjerumuskan anak-anak kita ke dalam sebuah kawasan tidak berpikir kritis. Itu juga pengalaman yang saya dapatkan beberapa tahun ini ketika dunia AI itu menggelora Bapak Ibu ya. Jadi agak sulit sekali untuk mengarahkan anak-anak untuk belajar menulis, sangat susah memang. Dan mungkin itu ya bisa dijadikan sebuah masalah yang kita bisa temukan bagaimana mengatasinya. Nah, ini juga salah satu kesalahan fatal ketika kita mengirim proposal adalah mengirim ide yang belum diuji. Banyak peserta yang datang dengan antusiasme tinggi, dengan gagasan brilian, tapi belum dilaksanakan di kelas. Bagaimana? Belum ada bukti bahwa inovasinya itu berdampak bagi kelasnya. Kok dikirim? Apakah inovasi itu hanya sekedar bertanya pada AI? Nah, ternyata Bapak Ibu guru juga sama dengan muridnya, hanya sekedar bertanya saja ini ya. Jadi ide baru yang belum dikirim, masih rencana di atas kertas, atau konsep yang terinspirasi dari teori, tapi bukti implementasinya belum ada juga gagal. Nah, yang dicari dalam EJIS sendiri adalah inovasi yang lagi-lagi sudah berjalan di kelas, sudah berdampak. Itu yang akan diambil oleh EJIS. Jika inovasi belum dijalankan, ya tunda pengiriman dan jalankan dulu di kelas. Bisa untuk tahun berikutnya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa lah, namanya juga mencoba. Nah, dampak sama dengan bukti. Nah, ketika kita sudah melaksanakan inovasi di kelas, sudah ada dampaknya, maka bukti sebagai data bisa kita ajukan. Karena klaim dampak tanpa bukti adalah kelemahan terbesar sebuah proposal. Juri nggak diyakinkan dengan narasi saja, mereka butuh bukti-bukti yang terlihat. Nah, di sini ada misalnya, ada peningkatan nilai 30%, ada partisipasi naik, ada 80% percayaan diri, ada 100%, 100 plus produksi siswa. Ini adalah bukti-bukti yang bisa kita ambil, kita foto, kita sertakan dalam proposal kita. Jadi contoh-contoh bukti yang bisa kita ambil adalah perbandingan nilai, kemudian grafik sederhana, kutipan atau refleksi siswa dengan data kualitatif pendukung, foto biasanya ini yang paling sering disertakan, meskipun foto hanya abal-abal ini Bapak Ibu guru ya. Kemudian catatan observasi guru sebagai bukti perubahan perilaku belajar. Nah, 5 hal ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebuah bukti bahwa inovasi yang telah kita lakukan itu sudah berdampak. Next, setelah berdampak, apa yang akan kita lakukan? Sustainable atau keberlanjutan, sustainability. Tanpa keberlanjutan maka nilai akan turun. Nah, ada pertanyaan setelah inovasi kita itu kita berikan dampaknya. Apakah inovasi ini akan bisa berjalan 2-3 tahun ke depan? Nah, dalam proposal kita tunjukkan bahwa program kita tidak bergantung pada satu orang guru atau satu kondisi tertentu. Sistem kita akan bisa dilaksanakan tahun ini, tahun besok, dan selanjutnya lagi, dan selanjutnya lagi. Kemudian
apakah ada dukungan dari kebijakan dan sistem sekolah? Ini juga penting, karena itu mendukung sustainability dari inovasi kita. Kalau inovasi kita sekedar kita jalankan, tapi tidak ada dukungan dari rekan sejawat, tidak ada dukungan dari kebijakan sekolah, kita ternyata dimatikan gitu ya. Akhirnya nilainya juga turun, karena tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian inovasi yang bagus juga bisa direplikasi oleh guru yang lain. Nah, inovasi yang transferable memiliki nilai yang lebih tinggi. Katakan panduan, modul, atau kerangka kerja yang memungkinkan guru lain mengadopsi pendekatan Anda dengan lebih mudah. Nah, sistem ATM, amati, tiru, modifikasi juga bisa dilakukan untuk inovasi kita. Jadi tidak hanya digebiak uyah, misalnya apa yang saya lakukan di SMA saya diambil oleh Pak Wahid misalnya. Tidak semata-mata akan langsung bisa diambil. Tentu ada beberapa adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Nah, tapi ternyata tetap bisa dilakukan itu yang namanya bisa direplikasi. Nah, catatan kecil di bawah, inovasi yang hanya bertahan 1 semester bukan inovasi strategis. Pastikan bahwa proposal yang Anda sodorkan, yang Anda kirimkan adalah menjawab ketiga pertanyaan juri secara eksplisit. Jadi jangan meminta para juri untuk sekedar mengira-ngira apakah inovasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini nantinya ada nilai sustainability atau tidak. Begitu. Nah, ada strategi cerdas dalam memilih topik. Apalagi kita sebagai guru bahasa Inggris, saya percaya ini semuanya adalah guru-guru hebat Bapak Ibu guru ya. Jadi kita nanti memilih topiknya adalah pilih satu topik utama yang relevan dengan konteks sekolah, dengan kebutuhan nyata siswa kita. Masalah apa yang terjadi, itulah nanti yang kita ambil yang paling kuat. Kemudian perdalam bukan perluas. Jadi kedalaman argumentasi jauh lebih meyakinkan daripada keluasan topik. Satu topik yang dikuasai akan mencerminkan pemikiran yang matang dan implementasi yang realistis. Jadi jangan banyak-banyak yang dipikirkan. Kalau sudah ketemu satu masalah yang urgen, ambil itu saja. Jangan terdistrak oleh masalah-masalah lain yang mungkin lebih kecil. Atau fokus. Kita fokuskan pada sebuah masalah yang benar-benar menyiksa hati kita belakangan ini dengan kondisi di kelas kita. Nah, ini hindari juga overloading. Jadi banyak masalah dimasukkan, akhirnya kita kebingungan sendiri apa yang harus kita lakukan karena ternyata masalahnya banyak. Pilih salah satu yang paling sederhana, yang paling bisa diolah menjadi sebuah proposal. Nah, karena proposal yang fokus akan lebih kuat dari proposal yang terlalu luas atau campur-campur dengan yang lain. Satu saja dan kuasai, carikan penyelesaian yang bagus, pikirkan mengenai dampaknya dan juga keberlanjutannya. Nah, itu akan jadi sebuah bukti nyata inovasi kita di kelas. Nah, ini adalah strategi lolos EJIS. Ya, meskipun begini ya bukan berarti nanti Bapak Ibu guru lolos semua. Kita kan cuma mencoba untuk menerjemahkan inovasi kita ke teman-teman. Mungkin nantinya salah satu jadi pemenang juga malah kita bersyukur sehingga nantinya kita bisa meng-ATM idenya tadi bisa dijadikan inovasi di kelas kita masing-masing. Jadi nggak sekedar ikut tapi siap masuk 50 besar Bapak Ibu. Siapkah? Semoga siap ya. Wajib lah dari guru bahasa Inggris. Siap Bu Dalam Iva. siap ya, siap. Jadi 50 besar aja cukup. Apalagi nomor 1 dari bahasa Inggris semua gitu 50 besar akan sangat hebat bahasa Inggris kita ya. Nah, ini 5 kunci proposal yang kuat Bapak Ibu. Gunakan data yang nyata. Jadi tadi ketika kita diminta untuk memberikan data dari masalah kita, maka ya ini sertakan data yang nyata, ada nilai sebelum sesudah, hasil survei mungkin, data asesmen yang terukur sebagai fondasi argumen Bapak Ibu. Kemudian tampilkan visual, ada grafiknya, ada bagannya. Nah, itu lebih banyak berbicara dari satu halaman teks yang banyak omon-omonnya itu ya. Jadi gambar saja cukup. Kemudian dokumentasi foto itu juga penting. Kemudian tunjukkan kolaborasi juga penting. Jadi adanya keterlibatan guru lain, kepala sekolah, siswa, dan mungkin ada mitra eksternal. Karena kolaborasi ini akan memperkuat legitimasi dan skala dampak berikutnya. Kemudian tunjukkan, ini nggak kelihatan ya, rencana keberlanjutan. Jadi rencana sustainability dari inovasi kita itu minimal 2-3 tahun ke depan. Nah, ini yang akan menjadikan proposal kita sangat kuat. Proposal tanpa data adalah sekedar opini. Proposal dengan data adalah sebuah kredibilitas. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris, yuk kita bersama tunjukkan kredibilitas kita, Bapak Ibu.
Nah, ini ada 4 level inovasi yang bisa Anda pilih, atau mungkin Anda langsung menuju level 4, silakan. Untuk Bapak Ibu guru di sini. Karena setiap inovasi pembelajaran itu memiliki hierarki dampak. Semakin tinggi level yang Bapak Ibu guru capai, maka akan semakin kuat dan berpengaruh proposal yang Bapak Ibu sodorkan kepada juri. Level 1 masih media pembelajaran. Ini yang biasanya kita lakukan Bapak Ibu ya. Bagian besar mungkin. Kalau Pak Wakid mungkin sudah level 5 lama Pak Wakid ini ya. Level 1 yaitu media pembelajaran. Kita hanya menciptakan alat bantu ajar baru, video, flashcard, digital, dan aplikasi-aplikasi sederhana. Level 2 ini mulai ke pendekatan atau metode baru yang mengubah cara guru mengajar. Level 3 di sistem pembelajaran, membangun struktur kurikulum atau alat belajar yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dan level 4 adalah ekosistem sekolah. Jadi ketika inovasi kita sudah mengubah seluruh budaya belajar, seluruh sekolah yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kalau sudah di level 4 ini mungkin tidak ngefek ke kita sebagai guru bahasa Inggris Bapak Ibu guru ya. Kapasitas kita sebagai guru bahasa Inggris adalah di level 1 dan level 2 mungkin itu ya. Kalau level 3 mulai dengan struktur kurikulum bisa sebenarnya. Level 4 juga bisa. Tapi semakin naik levelnya, semakin kuat proposalnya, dan semakin besar pula kemungkinan inovasi Bapak Ibu guru ini menjadi model pendidikan yang ya nanti memenangkan di acara EJIS dan mendapatkan penghargaan di ajang bergensi EJIS. Semoga guru bahasa Inggris itu ya. Nah ini, besok ketika kita sudah mulai mendaftar, memutuskan untuk mendaftar, maka jangan kirim proposal yang biasa. Sekali lagi, proposal yang bagus adalah proposal inovasi yang sudah hidup di kelas, yang berdampak dan siap berkembang, yang nantinya menjadi sebuah model di Jawa Timur. Ada sebuah pepatah itu ya, sebuah kata mutiara, jika kita ingin diakui, kita harus menghadirkan perubahan nyata, bukan sekedar niat yang belum terbukti. Kita memberikan bukti, bukan janji, gitu ya. Ada sebuah slogan dari dulu apa seperti itu. Nah, sudah hidup, sudah berdampak, siap berkembang, kita layak jadi model. Setidaknya kalaupun di EJIS kita tidak bisa lolos gitu ya, kita bisa menjadi sebuah model bagi Bapak Ibu guru kita bahasa Inggris se-Jawa Timur, atau bisa jadi nanti se-Indonesia Bapak Ibu. Nah, kita ke 6 topik EJIS. Guru bahasa Inggris memiliki peluang masuk ke seluruh topik utama EJIS, ada 6 itu. Namun memilih topik yang tepat adalah langkah strategis pertama menuju final. Kenali setiap topiknya dan temukan posisi terkuat Anda. Di manakah Bapak Ibu guru berada? Apakah di transformasi digital dan teknologi pendidikan? Apakah di inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21? Apakah di penguatan karakter, literasi dan numerasi? Di inklusi dan well-being, di kewirausahaan dan vokasi, atau di tata kelola dan ekosistem sekolah? Lagi-lagi mungkin ketika kita menjadikan diri kita berkapasitas sebagai guru bahasa Inggris, mungkin kita ambil yang transformasi digital, inovasi, penguatan karakter, melalui materi kita, mapel kita bahasa Inggris. Tentu digabungkan gitu ya. Karena tidak semua topik ini bisa berpeluang bagi kita bahasa Inggris. Pemilihan topik yang keliru bisa mengurangi daya saing Anda. Misalnya, ini kewirausahaan dan vokasi. Kita nyambung-nyambungin dikit ke situ ya agak susah ya. Karena berhubungan dengan kewirausahaan. Atau mungkin bisa juga dilaksanakan ketika kita bermitra dengan guru wirausaha misalnya, dengan guru PKWU bisa. Nah, ini ada 3 topik yang paling strategis yang bisa kita lakukan untuk guru bahasa Inggris. Dari 6 tadi kita ambil 3 saja. Karena relevansi, keterbacaan dampak, dan daya tariknya di mata juri ada. Yang pertama adalah penguatan karakter dan literasi. Jadi kita lebih ke storytelling budaya lokal, English for empathy. Nah, ini bisa dijadikan di sini. Ada inovasi untuk penguatan karakter dan literasi. Dan mudah direduplikasi oleh orang lain di berbagai konteks sekolah. Kemudian yang kedua adalah topik inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Ini juga bisa kita ambil. Kita bisa ngambil project based learning, debate berbasis global issue, SDGs discussion, dan beberapa hal di situ ya. Semuanya adalah milik kita. Ada critical thinking, communication skill, itu ada masuk di inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Dan pastinya yang sekarang lagi rame, lagi up to date adalah transformasi digital dan teknologi pendidikan. Kita bisa memanfaatkan AI,
kemudian LMS, ada podcast. Nah, ini juga yang kelihatannya lagi in ya di mana-mana. Belajar AI, belajar pokoknya macam-macam di situ mengenai digital. Ini Pak Wahid ahlinya ini. Dan mungkin Pak Bambang juga ahlinya di sini. Kalau Pak Bambang biasanya di speaking ya Pak Bambang ini ya. Umek speaking biasa. Nah, ini strategi paling kuat untuk tembus final. Ada satu formula terbukti mampu menjawab ekspektasi juri sekaligus menunjukkan kedalaman inovasi. Gabungkan dua kekuatan utama secara sinergis. Kita ambil transformasi digital ini ya, dengan digabung dengan project based learning. Judulnya AI Integrated Project Based Learning to Improve Speaking Confidence. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AI dalam project based learning untuk menunjukkan atau meningkatkan kepercayaan diri dalam speaking. Bayangan kita seperti apa? Apa yo iso? Kita meminta anak, mengajak anak meningkatkan kepercayaan diri dalam speaking, kok pakai AI, kok pakai project based learning, seperti apa? Dan apakah itu dampaknya akan berdampak dan bisa dilaksanakan 2-3 tahun ke depan, atau mungkin hal yang membuat digital integration, ada memanfaatkan AI, ada skill ABA 21-nya, jadi ada komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis, dan ada data driven dan sustainable. Jadi dampaknya akan terukur dan mudah direplikasi oleh sekolah lain. Ini sudah memenuhi dari elemen-elemen proposal yang bisa disodorkan pada juri. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada menggabungkan antara 3 hal tersebut. Kita menggunakan transformasi digital, kemudian menggunakan skill-skill ABA 21, dan ada data yang bisa ditunjukkan sebagai bukti bahwa ini sudah terjadi dan berdampak bagi siswa kita. Itu nantinya akan bermanfaat bagi orang lain dan bisa ditiru. Next. Ini intinya, ketika kita mau bikin proposal, kita harus mempersiapkan 6 hal berikut. Yang pertama adalah masalahnya apa. Jadi kita berkutat pada masalah. Kita melihat ke kelas kita, apa yang sedang terjadi atau mungkin apa yang terjadi dengan saya sendiri. Itu adalah masalah. Kemudian kita mencari data. Datanya apa? Ketika siswa tidak bisa speaking, mungkin data dari nilai speakingnya rendah, ada angka, ada mengobservasi atau fakta yang sudah terverifikasi. Kemudian kita juga harus mencari solusinya. Oh, ternyata solusinya seperti ini. Saya punya cara ini untuk menaikkan tingkat percaya diri siswa saya dalam speaking. Itu solusi. Kemudian kita juga harus sudah mengujinya. Apakah sudah mengujinya atau belum? Sehingga nanti akan muncul dampak. Intinya kita bicara mengenai masalah, data, solusi, pengujian, dampak, dan apakah bisa bertahan. 6 ini cukup Bapak Ibu. Jadi 6 hal ini yang nanti Bapak Ibu pegang sehingga bisa menjadikan sebuah proposal kita itu bagus. Nah, bagaimana nanti? Saya juga tertantang seperti ini. Saya mulai dari Gempita selalu mengikuti, cuma di Gempita saya tidak ikut lomba yang seperti ini, tentunya saya buku, sudah hafal Bapak Ibu, saya sukanya buku. Kalau yang EJIS tahun kemarin juga sudah mulai mengikuti juga, meskipun kelihatannya di Lamongan saat itu tidak dipaksa, tapi tetap saya ikut. Intinya adalah saya menantang diri saya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya, sudah diuji, sudah berdampak, tapi mungkin belum bisa bertahan 2-3 tahun ke depan. Itu mungkin yang terjadi dengan kelas saya, sehingga kurlah seperti itu. Dan ternyata ketika dipelajari lebih jauh, yang diminta EJIS adalah dan sustainable-nya ini. Jadi nanti marilah kita Bapak Ibu guru di sini berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, solusinya apa, dan dampaknya ini yang kita nanti akan sodorkan ke juri dan bisa direplikasi oleh sekolah lain. Itu yang sangat menjadi sebuah berharga gitu ya, sangat positif. Inovasi yang terbaik bukan yang paling canggih, tapi yang menjawab kebutuhan nyata. Jadi meskipun inovasinya canggih gitu ya, bisa bikin aplikasi macam-macam, tapi ternyata ketika dipakai di sekolahan yang notabene siswanya tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, ya rasanya percuma Bapak Ibu, karena tidak semua sekolah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi harus ramah pada semua sekolah gitu, aplikasi ramah dan bisa dipertahankan. Dan ada
dampaknya itu. Nah, ini saya sertakan di sini 9 gagasan transformatif untuk Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang siap membawa perubahan nyata. Tapi ini masih gagasan Bapak Ibu guru, tidak bisa langsung ada dampaknya atau keberlanjutan. Nanti Bapak Ibu guru sendiri yang akan mengujinya. Apakah bisa dijadikan sebuah inovasi di kelas Bapak Ibu, monggo. Nanti diikutkan EJIS, monggo. Atau kalau misalnya belum ada dampak yang berarti, belum bisa diperlihatkan sustainability-nya, mungkin kita bisa gunakan untuk Gembita di selanjutnya. Karena masih ada lagi lomba-lomba seperti ini yang kita dituntut untuk mengikuti. Biasa gitu, pemerintah itu sak karepe dhewe. Kita seolah-olah apa ya? Wis pokoknya dikongkon budal gitu. Budal itu menyiksa. Yang pertama adalah kita ambil topik transformasi digital dan teknologi pendidikan. Jadi ada judulnya From Silence to Voice. Ini adalah implementasi AI assisted speaking feedback untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa SMA. Nah, masalahnya kan memang anak SMA ini mengalami kecemasan saat praktik speaking, takut salah, takut dinilai, dan kurang percaya diri. Nah, solusi inovatifnya menggunakan AI sebagai alat umpan balik. Seperti apa nanti bisa Bapak Ibu guru lebih lanjut dipikirkan ya. Ini cuma contoh saja. Pokoknya gunakan AI. Karena kita memanfaatkan AI sekarang itu sudah bukan hal yang wow lagi. AI. Kita bisa kok mengajak siswa kita meningkatkan percaya diri dengan menggunakan AI. Kita lihatlah aja di media-media sosial itu. Kita bisa bercakap-cakap dengan ChatGPT misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Anak diminta untuk bercakap-cakap dengan ChatGPT di rumah, sehingga mereka tidak malu speaking depan teman-temannya. Itu bisa dilaksanakan nanti. Kemudian ini juga kita masih di transformasi digital dan teknologi pendidikan. Kita menggunakan AI untuk model pembelajaran naratif. Nah, meningkatkan critical moral reasoning. Karena biasanya ketika kita meminta siswa untuk menulis, kita pasti langsung bantuan AI sebagai asisten. Nah, masalah itu. Solusinya gimana? Kita nggak selalu seperti itu. Nah, ini bisa di sini. Nanti saya bagikan aja filenya ya. Dan yang ketiga ini ada beyond retelling, model comparative moral simulation untuk meningkatkan analytical thinking dalam narrative learning. Ini bisa nanti. Kemudian ini kita ambil ke penguatan karakter dan literasi dan numerasi. English for character growth. Ini berhubungan dengan pembelajaran naratif. Karena naratif itu cuma sekedar struktur bahasa dan tata kalimat biasanya ya. Pokoknya kita belajar naratif itu dongeng, legend, dan lain-lain. Tapi mereka juga sebaiknya diberikan bagaimana cara mengevaluasi dan relevansinya, nilai moral, apakah mereka bisa melaksanakan di dunia nyata. Programnya sudah saya serahkan, nanti tinggal diolah oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ada pemetaan pilihan, jadi memetakan keputusan tokoh, pokoknya naratif udah menjadi bukan naratif, teks lain juga ada, teks eksposisi juga ada. Nanti bisa Bapak Ibu guru untuk mencari ide sendiri. Ketika di kelas ada masalah, mengapa anak saya kalau diajar teks prosedur itu lebih gampang, tapi di teks eksplanasi itu susah. Nah, itu adalah sebuah masalah nanti. Bisa Bapak Ibu guru untuk mencarikan solusi. Ini juga masih ada di pembelajaran dan hybrid moral dialog model. Ini juga masih naratif. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengecek dengan teks yang lain nanti ya. Yang penting ada masalah yang terjadi, kemudian sudah ada solusinya, berdampak dan berkelanjutan. Intinya hanya di situ. Nah, ini juga ada global narrative learning, ternyata masih naratif semua. Ya memang saya contohnya ambil naratif itu ya kemarin. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, ini juga bisa nanti Bapak Ibu guru membaca sendiri, saya bagikan nanti ya. Nah, saatnya sekarang Bapak Ibu guru sebagai guru bahasa Inggris SMA se-Jawa Timur, kita itu bukan hanya guru yang setiap hari di kelas, yang kemudian mengeluh ketika diminta untuk ikut lomba, karena sebenarnya kita sendiri dokumentasikan, tapi ide-ide itu ada di kepala kita. Kenapa tidak kita keluarkan? Karena sejatinya kita hidup di
masa yang sangat berbeda dengan masa ketika kita sekolah, sangat jauh. Nah, dunia itulah yang akan merubah cara berpikir kita menghadapi bagaimana masalah di kelas, kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan kolaborasi dengan anak-anak untuk menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Jadi EJIS ini bukan hanya EJIS, Gembita juga, kemudian GTK Award juga bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kita bisa menerjemahkan apa yang telah kita laksanakan di kelas, bisa membawa hal tersebut agar menemukan kebermanfaatan bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin belum sempurna, tapi itu adalah dampak nyata dari kerja keras kita setiap hari di sekolah. Nah, satu lagi, ada karya nyata, ada dampak nyata dan perubahan yang nyata. Ini yang akan kita butuhkan, Bapak Ibu. Nah, jangan tunggu sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu Bapak Ibu ya. Mulai dari yang sudah pernah Anda lakukan di kelas. Mungkin kemarin-kemarin sudah melakukan sesuatu dan ada dokumentasi, sudah ada dampaknya dan dilakukan sampai sekarang, maka itu bisa dimasukkan ke EJIS. Karena setiap guru pasti punya banyak sekali praktik baik yang bisa dibagikan. Yang terbaik satu juga ada. Nah, tinggal kita butuh kepercayaan diri untuk mengungkap, untuk bisa menerjemahkan ke orang lain agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di ajang EJIS ini mari kita ikuti, kita persembahkan apa yang terbaik dari diri kita, praktik baik kita ikutkan. Inovasi bukan tentang siapa yang paling pintar, Bapak Ibu. Inovasi adalah tentang siapa yang paling peduli dan konsisten menciptakan perubahan itu sendiri. Jadi, mari kita bersama-sama menantang diri kita untuk mengikuti EJIS, kemudian GTK Award, dan nantinya adalah Gempita. Karena langkah kecil yang kita ambil dalam kelas adalah bagian dari perubahan besar yang sedang ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur dalam bidang pendidikan khususnya, dan umumnya nanti bisa digunakan se-Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi saya hanya menyemangati Bapak Ibu guru yang sudah sekian lama di kelas, memiliki banyak praktik baik, tapi mungkin hanya diam-diam saja. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Bu Iva Titin Sofia atas pemaparan yang sangat komprehensif dan inspiratif. Pasti banyak hal yang kita dapatkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya, setelah ini ada sesi tanya jawab. Namun demikian, di chat saya bagikan link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu isi hadir yang ada di chat. Kemudian acara selanjutnya ak- sesi tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Oli. Untuk Ibu Oli, silakan waktu dan layar disampaikan. Terima kasih. Okay, thank you, Ms. Rose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Bapak Ibu. I am Oli, and I'm honored to serve as the moderator for this Q&A session. Thank you very much to Ms. Rustiani for the time given to me, and thank you to Ms. Eva for the presentation. It's very inspiring. Now we are moving on to the Q&A session, Bapak Ibu. Based on the rundown attached on the letter, we've got about 22 minutes from 10:03 until 10:25 for the Q&A. So let's make the most of our time together, okay? Bapak Ibu, if you have any questions, feedback, or clarifications related to the presentation by Bu Eva, you are very welcome to ask. You may raise your hand or type your question in the chat box. Oh, the first hand is showed by Ms. Nunu. Hey, come on, Ms. Nunu, time is yours. Okay. Can you hear my voice, Ma'am Oh? Absolutely, very, very clear and loud. Okay, Ma'am Oh. Buket, ya, as usual. Buket mau tanya, EJIS itu misal
kita nggak pakai topiknya nggak tentang pembelajaran. Contoh nih apa yang telah kami lakukan untuk pembinaan mental anak-anak, bisa nggak ya? Itu aja sih pertanyaannya. Atau harus yang terjadi di kelas yang kita jadikan topik untuk EJIS kita. Itu aja. Terima kasih. You're welcome. Thank you. Ditampung, Mas Nunu. The next one is... Oh, ya, yes. Mau tak ingetin untuk menarik tangan. Oke, Miss Rani, Sudah. time is yours. Terima kasih waktunya. Materi yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak inspirasi, nggih. Yang saya tanyakan begini, Bu. Dulu saya pernah pakai suatu metode, nggih, game juga. Nah, itu sudah pernah saya tulis dan saya terbitkan menjadi sebuah artikel di jurnal. Apakah masih bisa diikutkan atau bagaimana, nggih? Terima kasih. Thank you, Miss Rainy. Any other questions, everyone? Coba tak cek juga ada yang ambil-ambil, ada yang nanya-nanya. Kakak, ada di chat kosong. Udah ya, berarti kita fokus ke pertanyaan tadi dulu. Alright. Question top tentang pembelajaran, tentang pembinaan mental murid gitu, apa enggak? Boleh. Tadi kan sudah di kartu ya Bun ya, ada di PPT tadi ada level-level inovasi 1-4 itu. Jadi kalau kita menggunakan kapasitas kita sebagai guru bahasa Inggris, kita hanya bisa di media pembelajaran, model pembelajaran. Itu kalau menyangkut sistem di yang ekosistem sekolah. Jadi ini umum. Jadi kita kapasitas guru bahasa Inggris sebagai only teacher, tidak bahasa Inggrisnya. Itu saja Puli kayaknya. So, the question is from Ms. Reni. Ms. Reni menyampaikan udah pernah bikin, ada gamenya juga di dalamnya, sudah dikasih sebagai artikel. Nah, yang kayak gini, apa masih boleh diangkat lagi untuk ikut AGS 2026, Bu Isa? Belum di dan belum pernah menang, rasanya sah-sah saja Bu Reni. Karena kalau sekarang jurnalnya Bu Reni saya belum tahu kan, apa sih inovasi Bu Reni gitu. Jadi mungkin nanti Bu Reni bisa mengajukan proposalnya, diambil di umum, nah dilakukan lomba, Bu Reni. Nanti malah dan saya akan beri untuk Bu Reni. Amin. Terima kasih. Ya. Next question, saya baca di chat itu Mas Bay juga jelaskan teknisnya bila kita ikut tim. Jadi ada di Inggris dan satu guru non Inggris gitu ya. Oh, sorry, 2 guru bahasa Inggris dari satu sekolah yang sama. Porsi dari masing-masing guru itu sejauh mana gitu. Mungkin pembagian tupoksinya gitu ya. Mangga buka, time is yours. Sebentar, kalau ini berarti harus buka jobdesknya Edis itu ya. Tim. Itu sebenarnya jobdesk yang harus dibuka, bukan ke saya ini. Nah ini, peserta dapat berupa berupa individu tim inovasi dari sekolah, maksimal terdiri dari 5 anggota. Untuk kategori tim wajib mencantumkan nama penanggung jawab dan anggota tim secara jelas. Jadi cukup di situ karena di Edis-nya juga jobdesknya hanya seperti itu. Mungkin bukan lebih pada bahasa Inggrisnya mungkin ya kalau ini. Tapi tim inovasi apa yang telah dilakukan oleh 5 orang tadi, maksimal 5 orang. Jadi ada penanggung jawab dan ada anggota timnya. Jadi proporsi kerjanya nanti diatur, ada ketuanya, ada anak buahnya, mungkin seperti itu. Jadi tidak disebutkan secara jelas. Mungkin kemarin ketika ada sosialisasi EJIS yang dari Disdik ya ada seperti itu ya. Itu Bu Uli.
Okay, Jadi thank you. Let's check any other hands raised on the screen. Enggak ada kayaknya ya. Oh, berarti udah siap ikut lomba semua. Bambang mau tanya itu, Udah Pak siap Bambang itu menjadi 50 loh. besar. Bambang, Bambang The mana? first Iya, winner gitu Bambang. kayaknya. Oke, udah ya, karena di chat udah kosong, terus di layar juga handnya pada disimpan manis, nggak ada yang raise hand, berarti Q&A sessionsnya udah cukup. Oke, Bapak Ibu, thank you for your thoughtful questions and active participation. We hope the discussion has helped deepen our understanding about AGS 2026. Let's now proceed to the next agenda item. Ms. Rustiani, time is yours. Baik, Bu Oli, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ah, sosialisasi tentang EJIS. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan demikian berarti selesai kita. Pastikan Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir Siap. sebelum acara kita tutup. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan, cukup ya. Cukup. Nah, semoga informasi ini tadi bisa menambah atau menjadikan bekal Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri secara optimal menuju EJIS 2026. Mari Bapak Ibu kita terus menjalin silaturahmi, kolaborasi di MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini nanti masih ada acara satu lagi. Akan saya tutup dulu, tetapi masih ada satu acara lagi, yaitu foto bersama. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam memandu acara kita pada hari ini. Ah, Akhirnya saya tutup. Marilah tutup bersama-sama kegiatan ini dengan Ya, izin. alamin. Saya Rustani Widiasih mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari Bapak Ibu tampilkan wajah Bapak Ibu semuanya karena ini kita ada sesi foto bersama. Silakan Pak Wahid untuk mengambil Siap. foto. Terima kasih dari SMAN 1 Kawedanan. Silakan open kamera. Ibu Irma Novita, Ibu Yuni, Ibu Hindri dari Surabaya juga. Saya mulai dari layar pertama, nggih, Bapak Ibu. Mohon izin satu, Ibu Putri, ada jari-jarinya? Ya, oke. Oke, satu, maaf saya di luar ya, tidak apa-apa Bu Beni. Yang bisa saja Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Satu, dua, tiga. Itu untuk layar pertama. Berikutnya, Pahit ambil untuk layar kedua Bapak Ibu. Mohon bersabar, layar kedua. Terima kasih Kak Ririn, Ibu Dwita, Ibu Wasi, dibuka dong Ibu Nindi. Oke, Bu Indi, boleh? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima Sudah, kasih Bapak Ibu terus. semuanya. Sampai ketemu lagi dan selamat mengikuti kegiatan EJIS 2026. Semoga dari MGMP Bahasa Inggris salah satu akan menjadi atau beberapa menjadi pemenangnya. Sampai jumpa. Silakan bisa live Bapak Ibu boleh. Sambil lalu di sini juga boleh.